Tapi kalau saran teman-teman yang mendukung Portugal, gue nyaranin Halo, jumpa lagi dengan kita. Bosan-bosan kita menghantui kalian di YouTube kalian, di handphone kalian. Oh, YouTube kalian. Bersama kita di Bacotin FPL Indonesia. Yuk, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini episode spesial. Yo, spesial apa tuh? Spesial telur. Hah? Telur apaan? Spesial MPL Fantasi Yo, Mega Big Trophy. Portugal lawan Prancis. Portugal lawan Prancis. Nah, gitu dong. Ini menarik sih di Piala Euro tahun berapa tuh? Portugal menang gitu. 2000 Udah lama banget soalnya. 16. 16 Ya, 16. Kan? 16 kan terakhir kan? Semifinal ya? Final lah. Sorry. Final. 2016 di Prancis. Oh. Nah, terangin dulu dong Mega Big Trophy ini apa? Jadi MPL ini tunggu apa? dulu sebelum kita mau jelasin. Cuman kita mau mengajak teman-teman kita untuk mendownload game MPL Fantasi. MPL Fantasi. Jadi kalau misalkan ada dari kalian yang bertanya game MPL Fantasi itu apa sih? Jadi game ini adalah game analisa di mana lu memilih tim, memilih pertandingan dan menyusun tim dalam memilih pemain untuk memenangkan berlian kemenangan ya? dan kemenangan. Jadi untuk menyusun tim lu harus memilih pemain 11 pemain. Di mana dalam 11 pemain ini kita dikasih budget sebanyak 100 euro ya. Nah, downloadnya gimana caranya? Nih kita mau main nih. Mau main. Terus kan harus download dulu aplikasinya. Aplikasinya downloadnya di mana? Jadi aplikasinya download di lu coba masuk browser HP lu, kemudian ketik id.mpl.live/fantasy atau enter. Bang, gue malas ngetik. Lu klik aja link di bawah kita. Di deskripsi kita. Tinggal lu klik langsung muncul, terus ada tautan download sekarang, lu tinggal klik download sekarang. Udah sikat langsung. Nah, sekarang ada 3 alasan kenapa lu harus mendownload MPL Fantasi ini. Pertama, jadi di MPL Fantasi ini dijelaskan memang banyak liga-liga di dalamnya gitu. Banyak liga-liga besarnya. Ada Liga Inggris, Liga Italia, Jerman, dan yang paling dekat ini yang sedang berjalan ini adalah Piala Eropa. Piala Eropa 2020 juga ada. Jadi keseruan menonton Piala Eropa di tahun ini tuh jauh lebih seru lagi. Betul. Kenapa? Karena ini semuanya berkaitan, nanti ntar kita sambungin lah di alasan kedua dan ketiga gitu. Kemudian masuk ke alasan kedua. Alasan yang kedua adalah karena lu udah berkompetisi, berarti ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya, dan hadiahnya itu tanpa gantung-gantung, tanpa dipending-pending, tanpa nunggu lama 1 bulan, 1 musim, setengah musim, enggak. Tapi hadiahnya akan langsung lu terima saat selesai pertandingan. Jadi 90 menit selesai pertandingan, langsung lu mendapatkan berlian kemenangan kalau menang, ya kan? Dan berlian kemenangan ini senilai Rp200. Satu berlian kemenangan senilai Rp200. Betul, yang bisa juga kalian konversikan ke saldo GoPay ataupun link aja. Jadi bisa lu tukarkan dengan kopi-kopi, nongkrong sama teman juga bisa, motor rusak lu naik Gojek ke kantor juga bisa, ke kampus juga bisa gitu. Lu habis kehabisan ini kuota internet bisa. Nanti bisa juga lewat link aja. Jadi banyak kegunaannya. Nah, alasan yang ketiga, lu udah milih pemainnya, lu udah nyusun timnya. Nah, nonton bola lu jauh lebih seru. Betul. Kenapa? Karena pemain yang lu pilih itu yang lu tonton gitu. Iya, tonton. Dan poin-poin yang lu dapatkan itu berdasarkan dari pertandingan nyata. Real. Jadi tentunya ini mengasah analisa, mengasah eye test-nya kita nih. Bagaimana pemain bermain secara satu kesatuan tim dan bisa mencetak poin. Tuh. Nah, tapi gue lagi pusing nih. Ada yang bilang gue lagi bisa main MPL Fantasi. Nah, kalau lu pusing, lu coba beralih ke game lainnya, karena di MPL ini
terdapat MPL Fantasi Kayak fantasi ada. dan ada game lainnya gitu. Banyak game-game lainnya termasuk game catur. Biliar. Oh, game biliar, anak biliar. Game Tetris catur, juga ada dari kalau dilihat. Tetris. Jadi banyak banget game-gamenya. Banyak hiburannya banyak. Fantasi football aja. Jadi kalau Bahkan basket pun ada. Nah, dan di tiap gamenya tuh ada berlian kemenangan. Betul. Jadi kalau misalkan lu puyeng untuk susun pemain, susun tim, ya udah lu coba refreshing dulu di game lainnya gitu. Siapa tahu lu dapat lu dapat berlian kemenangan dari game lain dari gitu. game yang lain. Betul. Jadi banyak sekali potensi-potensi untuk mendapatkan berlian kemenangan. Jadi nggak ada rugi, game nggak ada ruginya lu download game ini di handphone lu. Di gitu. handphone, betul. Jadi misalkan lu ngantri sambil nge-game, nggak kerasa udah gitu loh. Antrian kelar, dapat berlian kemenangan. Yoi. Nah, terus ada juga yang nanyain, ini untuk mainnya kita harus beli berliannya dulu gitu. Oh, tenang Ferguson. Gimana? Ini gua pun gitu saat tanggal tua gitu, gua nggak punya berlian nih. Tapi gua pengen memenangkan berlian kemenangan, bisa nggak nih? Di MPL Fantasi semua bisa. Yoi. Jadi di MPL Fantasi ini, khususnya untuk di Euro ini, itu ada yang namanya kontes Euphoria MPL. Jadi di situ kalian tuh bisa memainkan atau memilih pertandingan ya untuk memenangkan berlian kemenangan dengan gratis. Yoi. Jadi registrasinya gratis. Yoi. Nggak perlu, kan ada tuh yang kita registrasi 10 daftar 10 berlian kemenangan atau 20 berlian, 50 berlian gitu kan. Nah, ini tuh dengan gratis lu bisa mendapatkan juga berlian kemenangan yang banyak. Yoi. Dan di kontes ini itu total hadiahnya itu ada 4.000. Wow. Salah. Lebih wow lagi. Apa tuh? 45.000 berlian kemenangan. Dikali 200 bisa 9 jutaan ya? 9 juta dikali 200. Buset. Ya, makanya banyak banget hadiahnya. Jadi tunggu apa lagi? Susun tim terbaikmu untuk MPL Fantasi ya, terutama di Euro 2020 ini, dan dapatkan banyak berlian kemenangan. Yuk, sekarang kita udah jelas, ini juga udah menyampaikan juga gimana caranya, run rule-nya kayak gimana. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pertandingan Portugal versus Prancis. Nah, buka aplikasi MPL Fantasi kalian. Sudah masuk. Kemudian masuk di menu utama, pilih Fantasi yang bagian bawah tuh. Kemudian nanti akan muncul daftar pertandingan banyak. Pilih Portugal versus Prancis. Setelah dipilih itu nanti akan akan ada banyak berlian kemenangan ya. Iya. Pilih yang paling gede gitu. Pilih yang paling gede. Kemudian setelah lu klik itu sudah langsung muncul list pemain. Jadi lu tinggal pilih dari kiper, back, midfielder, penyerang. Budgetnya 100. Jadi dikasih budget 100. Jadi pilihlah, analisalah dari dua tim yang akan bertanding ini, kipernya mau lu pasang siapa. Yang lu pikir berdasarkan hasil analisa lu punya save rate yang tinggi. Nah, biar nggak lama-lama, sekarang kita lihat gimana Bacotin dalam menyusun tim dan memilih pemain. Cek itu. Nah, yang pertama kita mulai dari kiper. Pemain yang paling aneh karena hanya satu-satunya pemain di satu tim yang memakai sarung tangan. Emang sih. Kiper kita yang kita pilih adalah Hugo Lloris. Alasannya adalah, silakan Saudara Bayu. Nah, untuk kiper kan kuncinya kan kita yakin nih siapa yang bakal banyak save dan clean sheet ya kan. Tapi kita strateginya utamain yang clean sheet dulu. Dan jatuh kepada kipernya Prancis, Hugo Lloris. Lloris di Prancis dia kan sebagai kapten ya. Dan juga sering banyak ngelakuin save sih. Kalau Lloris ini di Spurs juga sebenarnya ya nggak terlalu bagus-bagus banget sih. Dia bermain full 38 pertandingan memang ya kan. Dan di situ juga kelihatan si Lloris ini penting, apalagi di Prancis ya. Dia kan komen di daerah pertahanan kan.
Dan potensi untuk clean sheet-nya lebih besar Prancis kalau menurut gue dibandingkan Portugal. Jadi kita ngambil Hugo Lloris dibandingkan si Rui Patricio. Oke, selanjutnya ada Hernandez. back. Nah, Hernandez. Jadi kita pakai formasi 4-3-3 ya. 4-3-3. Kita beranjak ke back-nya. Yang pertama Hernandez. Untuk Hernandez, sebelumnya kenapa 4-3-3? Kayaknya back cukup ada bau-bau clean sheet. Karena kan pertandingan terakhir nih, kayaknya bakal bermain lebih aman sih. Lebih aman. Dan kita makanya posisinya pakai 4 back. Dan pertama Hernandez. Si Hernandez, sebentar, gue liatin. Kita ambil dua ya, wingbacknya Pavard sama Hernandez. Sama-sama bermain di Bayern Munchen. Ya, walaupun sering dirotasi di Bayern Munchen sendiri, tapi permainan dua wingback ini, Pavard, Benjamin Pavard dan Lucas Hernandez itu berbeda. Kalau di Prancis, mereka kayak punya kreativitas dan kebebasan untuk maju terus. Sedangkan di Munchen, sayapnya kan udah bagus kan kalau Munchen sayapnya kan. Jadi mereka agak sedikit nahan. Jadi untuk di klub pun asisnya nggak terlalu banyak kan, sebanyak di Prancis yang lebih menyerang, berani nyusul sayap kanan sama sayap kirinya gitu. Jadi kita ngambil Benjamin Pavard dan Lucas Hernandez selain dari potensi clean sheet-nya. Oke. Itu untuk wingback-nya ya. Wingback-nya. Untuk center back-nya kita pasang Ruben Dias yang Rafael pertama. Varane dan Ruben Dias. Yang Rafael Varane alasannya juga kan dia back yang belum tergantikan di Prancis ya. Iya. Kita ngelihat juga ada potensi clean sheet-nya di Prancis yang seperti tadi back-back yang lain, dan juga si Varane ini kalau ada set piece dan corner kick potensi buat ngegolin karena dia kan juga tinggi kan, sampai 191 badannya cm gede juga. Iya. Aerial duelnya Di bagus. La Liga pun di timnya pun dia starting sebagai 31 pertandingan dan cetak gol 2 gitu. Untuk duetnya lagi kita ambil Ruben Dias ya. Ruben Dias awalnya sih memang kita ambil si Cancelo kan, tapi Cancelo kan ternyata COVID. Kita agak bingung nih ngambil Semedo atau Guerrero. Wah, lebih baik ngambil si Ruben Dias deh. Kenapa? Karena kalau kita ngambil back sayapnya seperti Semedo dan Guerrero, kayaknya lebih banyak potensi untuk kartu kuning. Karena tahu sendiri kecepatan Mbappe kayak gimana, biasanya harus di sliding, di berhentiin kan. Kita ngambil Ruben Dias karena ada potensi seperti Varane untuk mencetak gol di set piece juga gitu. Dan banyak recovery ball-nya yang ada poinnya di MPL. Gitu. Oh, iya. Itu untuk posisi back-nya. Iya. Gitu. Nah, beranjak ke midfielder. Ada 3 midfielder di tim kita yang kita pilih. Itu yang pertama ada Bruno Fernandes. Seperti biasa masih jadi titik vital buat Portugal ya. Iya, maestro di lini tengah. Tapi saya nggak berharap ini sih set piece sama penalti karena kan udah kebagian sama Ronaldo kan ya. Cuman untuk membuka ruang dan membagi bola itu masih sangat vital ya di kubu Portugal gitu. Mengingat juga pergerakan Ronaldo ketika kosong shoot ya, gitu kan. Ya. Bisa jadi minimal assist lah bisa disumbangin oleh Bruno gitu. Sebenarnya bukan Ronaldo doang sih yang paling bahaya, jangan juga Jota nih mendukung juga dengan pergerakannya si betul. Bruno gitu. Dan Bruno ini pemain yang punya visi yang luas juga, yang bagus, instingnya juga bagus. Jadi dia dengan penyerang macam Ronaldo, Jota itu bisa banget, dia potensinya kebuka banget untuk memberikan assist dari open play. Ya. Mengingat juga kan Bruno datang dengan kepercayaan diri yang bagus ya, walaupun kalah kemarin di final ini. Final apa ya? Final ya. Cuman gua nambahin rasa, kalau ya gimana? Kalau Bruno sih kenapa di Portugal kita ambil dia lebih free roll ya, walaupun nggak terlalu maju seperti posisi di MU, dia di tengah tapi sebagai attacking karena formasinya Portugal itu dia bermain dengan 2 DM.
Di situ ada si William Carvalho atau Danilo atau si Ruben Neves yang bakal nge-cover gerakannya si Bruno. Jadi Bruno nggak capek-capek buat nge-dev seperti di Liga Inggris. Di Liga Inggris tahu sendiri kan, bahkan penyerang pun bisa nge-dev. Harus nge-dev. Iya, gitu. Dan Bruno Fernandes ini kelebihannya dia sering banyak berani nge-shoot dari jarak jauh ya. Gitu. Iya, itu juga salah satunya. Ya. Oke, kemudian lanjut ada Bruno Silva, Bay. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Dia Bernardo Silva. Gua kalau liatin Bernardo Silva ini ya dia kemarin dapat percaya diri karena juara kan di Manchester City, dan ternyata di Portugal yang nggak tersentuh posisinya selain Ronaldo ya dia di sebelah kanan. Gue kira dia bakal kena rotasi juga sama Jota sama Felix, tapi ternyata Bernardo Silva nggak tergantikan. Selain staminanya memang bagus, dia ini kecil-kecil tapi staminanya bagus, berani nge-press segala macam lah, lincah. Dia juga di sebelah kanan itu, sayap kanan, diplot sama pelatihnya si Santos itu sebagai playmaker kedua setelah Bruno, bukan striker, bukan sayap. Jadi sebagai playmaker kedua, dia lebih banyak bakal nge-crossing dari sebelah kanan pakai kaki kiri gitu untuk crossing bola tinggi ke Ronaldo atau ke Diogo Jota. Gile, khatam bener ya. Kemudian lanjut ada Pogba, Bay. Pogba kita ngambil karena pilihannya untuk lini tengah di Portugal lawan Prancis ini nggak terlalu banyak ya. Dan Pogba kalau laga besar seperti ini kadang-kadang dia bisa menjadi pembeda, entah dari shootnya jarak jauh atau dari umpan-umpannya pas dia nerobos. Biasanya dia berani-berani nerobos penalti terus ngumpan gitu. Kita ambil Pogba karena ada potensi buat gol dari jarak jauhnya itu, dan kadang-kadang juga untuk heading sering maju karena kan posturnya juga tinggi kan si Pogba. Tinggi. Iya. Dan juga kalau di midfielder di Prancis itu kan dia bisa lebih leluasa untuk menyerang ya, karena dia di covernya sama midfielder terbaik sepanjang masa, N'Golo Kante. Oke, next. Kemudian ada 3 striker. Nah ini nih, Ronaldo yang belum redup cahayanya. Ini wah gila sih Ronaldo. Di pindah-pindah liga pun dia masih bisa mencetak gol banyak gitu. Kerja kerasnya juga nggak bisa dibilangin nih coy, gampang. Dia memang tiap hari latihan kan. Iya. Mencoba melewati batasnya dia gitu. Karena walaupun dia sudah umurnya memang sudah tua, tapi badannya pun tidak setua umurnya gitu. Tapi yang paling penting dari Ronaldo ini adalah motivasinya gitu. Bisa main di umur yang Coba menurut lo jagoan Ronaldo apa Messi? Aduh, apa ya, ini susah ini. Kalau gue sih gini ya. Kalau jago itu kan kayak bias ya. Jagonya bisa jago di apa gitu kan. Tapi kalau gue sih lebih salut sama Ronaldo. Kenapa? Karena Ronaldo ini apapun timnya dia tuh bisa nge-carry gitu. Iya, itu yang belum bisa dibuktikan Messi. Ronaldo itu dia pintar untuk mencari posisi sendiri. Kayak dulu dia di winger, dia mengandalkan kecepatan, skillful banget dribblenya. Terus sekarang dia agak lebih ke tengah, nggak terlalu banyak lari, dia lebih mengandalkan clinicalnya, lebih efisien mainnya gitu. Jadi menurut gue lebih hebat Ronaldo sih. Kalau gue sih ngelihat Messi itu dribblenya oke. Ya. Tapi secara finishing gue lebih mematikan Ronaldo, Bay. Menurut gue sih. Iya. Sama hebatnya, tapi lebih mematikan Ronaldo di depan gawang gitu. Iya. Ya kalau gue juga si Ronaldo sih. Karena kan kalau Ronaldo tuh team player, kalau Messi ya skillful player kalau gue bilang kayak gitu. Iya. Dan coba ya nggak tahu, mungkin dari Bacoters juga ada yang beda pendapat ya. Coba komennya di bawah. Menurut kalian hebatan Messi atau Ronaldo ya di timnas gitulah, di timnas aja dah, jangan usah di ini. Di tim. Oke. Ya. Lanjut Ronaldo ya itu striker, harus mematikan dan menjadi tumpuannya Portugal. Dan ambil penalti, free kick. Ya. Dah semua. Baik, kemudian ada Mbappe. Apa? Gimana? Mbappe. Ya katanya calon
Ballon d'Or, the next Ballon d'Or ya. Dia walaupun udah masih 22 tahun, tapi memang mematikan nih ya orang, karena kencang banget dan juga dia oportunis banget. Shoot-nya kencang sih, shoot-nya kencang tapi belum terlalu teralat, tapi kencang dan larinya juga kencang. Tapi gue Mbappe nih agak kurang merhatiin sih sebenarnya main di PSG kayak gimana. Cuman kayak di PSG dia belum bisa menjadi big game player sih kalau menurut gue. Tapi di Prancis ini kan tahu sendiri kita. Dulu di Prancis ini kan tahu sendiri kita strikernya nggak cuman Mbappe doang, ada Griezmann, ada Benzema. Jadi kayaknya dia bakal lebih banyak yang membuka ruang ya. Selanjutnya terakhir kita ada Griezmann. Nah, Griezmann posisinya walaupun di Prancis dia sebagai second striker, tapi kadang-kadang dia nyusur ke kotak penalti di saat si Mbappe ke samping. Jadi Griezmann cuman tap in doang. Biasanya gitu. Selain itu kalau misalkan posisi back lawan si Portugal nanti bakal high def gitu, dia mundur buat ngasih crossing dari tengah. Biasanya kayak gitu si Griezmann. Dari tengah. Jadi untuk potensi poin, assist walaupun dan poin gol itu besar untuk si Griezmann ini. Dan bahkan gue lebih suka si Griezmann, dia kadang-kadang ngambil penalti walaupun nanti bisa terganggu oleh Benzema atau si Pogba. Tapi kayaknya kalau pertandingan besar lebih dikasih ke Griezmann. Dan dia ngambil set piece maupun corner. Gitu. Oke. Kaptennya baik. Siapa kaptennya? Untuk kapten kalau gua bakal naruh kapten ke Mbappe. Mbappe ya? Iya, ke Mbappe gua. Untuk vice-nya ke Griezmann karena gue yakin Prancis. Tapi kalau saran teman-teman yang mendukung Portugal, gue nyaranin sih banyakin devnya aja, tim yang didukung. Misalnya kalau kita kan tim yang nggak dukung Prancis, kita nggak dukung Prancis karena yakin Prancis menang, kita banyakin dev di Prancis dan nge-kapten Mbappe dan vice Griezmann. Tapi kalau misalkan kalian mendukung Portugal, banyakin devnya Portugal, lalu kaptennya Ronaldo, vice-nya bisa Jota atau Fernandes. Seperti itu sarannya sih. Oke. Kalau begitu mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini saja. Ya. Jangan lupa download MPL Fantasi. Iya. Mainkan gamenya, menangkan berlian menangannya. Kemudian referensi pemainnya bisa lihat dari video YouTube kita. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.